Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim wa qala an-nabiyyu. Ulangilah. Malam pemahaman. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Yang kami muliakan segenap para kesepuhan, alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bil khusus guru kita bersama sebagai pembimbing pembina Majelis Taklim Mushallah Miftahul Huda, yakni guru kami Abah Kiai Haji Jahidi dan Al-Ustadz Muhammad Rais. Senantiasa mudah-mudahan beliau ini Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Karena sababiah beliau masih memberikan waktu dan ilmu kepada kita. Alhamdulillah malam hari ini kita masih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati para kesepuhan yang lain yang hadir malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran para kesepuhan tokoh agama senantiasa memberikan keberkahan khususnya di lingkungan masyarakat Mushallah Miftahul Huda. Aparatur pemerintah yang saya hormati, alhamdulillah hadir perwakilan daripada anggota DPRD Provinsi Banten. Sekaligus ada juga anggota DPRD Kabupaten Serang yang alhamdulillah mengiringi acara malam hari ini. Semoga kehadiran perwakilan dari kepemerintahan memberikan semangat bahwa kita ada kebersamaan antara pimpinan dan rakyat. Kita doakan semoga selama menjabat sebagai anggota dewan Allah memberikan kesabaran, Allah memberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang hadir pada saat malam hari ini, dan juga Ketua RW, Ketua RT, tokoh pemuda, bil khusus Ketua DKM Mushallah Miftahul Huda, dan rangkaian Ketua Panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkecimpung dalam hal perayaan Maulid Nabi, saya yakini kelak nanti ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Bil khusus juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Musholah Miftahul Huda atau para Ketua Majelis Taklim se-TCP yang mudah-mudahan hadir malam hari ini, niat berangkat dari rumah menuju tempat yang indah. Semoga ini tempat kelak nanti memberikan saksi kepada ibu bapak, dan saksi tempat ini menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kru grup hadrah dan juga kru kameramen. Ada 2 soalnya. Ini ada 4 berapa? Oh iya. Indosiar, SCTV, RCTI insya Allah bakal keluar besok acara berita. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul, tidak ada lain kumpulnya kita malam hari ini niat memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari awal perjalanan acara sampai malam hari ini diisi dengan membaca sholawat kepada Nabi, diawali dengan pembacaan ayat-ayat Allah yang diiringi, yang dibacakan oleh qari'ah tadi. Mudah-mudahan tujuan masyarakat Blok C Taman Cirwas Permai ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan ada hikmah manfaat. Bukan sekedar kita kumpul di satu tempat, bukan sekedar kita kumpul ruyung pulung di lapangan ini, ada makanan kita makan, ada minuman kita minum. Bukan sekedar selesai doa kita pulang tanpa bekas, yang diingat hanya pegel sama keringat bercucuran, yang diingat padahal dekorasi doang. Tapi hasil dari para pengajian tak pernah kita ingat, bahkan kita tidak pernah amalkan. Sangat sedih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sok kadang-kadang maaf punten, kadang-kadang acara seperti ini kita rayakan, tapi yang paling kita ingat bebek. Iku bebek iku. Sawang tak bebek itu. Sawang ya. Manuk. Yang diingat ge burung. Yang diingat bulan bintang. Yang diingat rangka perahu. Yang diingat kita bikin dekorasi perayaan Maulid Nabi. Tapi aplikasi hasil daripada pengajian kita abaikan. Inilah sayangnya kita merayakan peringatan Maulid Nabi. Rasul nangis, Pak. Yang diinginkan adalah hayo siapkah kita mengamalkan apa yang sudah ada di tema. Jangan sampai ada sebuah tema yang mengajarkan bahwa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang paling terpenting adalah apa yang kita jeripayahkan hari ini menjadikan modal kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu maaf punten, dari sejak tanggal 1 bulan Rabiul Awal di mana-mana ada acara peringatan Maulid Nabi, berbagai macam cara, berbagai macam rangkaian acara, tapi alhamdulillah di sini terlihat ramai. Bahkan ya Allah, saya dikirimi video sama ketua DKM. Oh, arak-arakannya luar biasa. Kompak, kebersamaan, insya Allah masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan al-jama'atur rahmatun.
Kalau ada kebersamaan dalam kampung ataupun satu lingkungan, insya Allah Allah kucurkan rahmat sampai ila yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya kata Rasul, al-firqatu adabun. Kalau dalam satu lingkungan perpecah belah, saling menggunjing, saling membenarkan diri, saling menyalahkan, tidak ada rahmat daripada Allah. Tapi apa? Adabun, Allah yang turunkan adab kepada lingkungan kita, sengsara sampai akhirat. Amin. Yang sono. Di sini malah alhamdulillah arak-arakan kompak, yang muda maju, yang tua ngedorong, ibu masak. Ya Bu ya? Ya Bu? Pegel nggak Ibu? Pegel nggak? Kira-kira mundan malam hari ini ibu bapak semuanya yang hadir pegel nggak? Habis arak-arakan capek nggak? Kira-kira malam hari ini sekarang sudah jam 10, pas tank jam 10. Sampai jam berapa? Yang kompak, yang biar kelihatan kebersamaannya. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Siap? Yang kompak, siap? Ternyata blok ini dari dulu khusus Miftahul Huda ini suka nyiksa kiai. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Atau giliran kayak gini nyiksa saya 2 jam, saya sudah duduk ngomong aja. Pulang dari siang diingat apa coba? Telur. Nggak usah lama-lama dan nggak usah panjang-panjang. Kalau urusan ngomong Pak ngenak. Tapi saya ada satu kalimat dalil yang harus memberikan salah satu rem buat saya. Orang yang banyak ngomong banyak bohong. Makanya saya nggak pengen banyak-banyak ngomong. Takut kebablasan banyak bohong. Jadi udah setengah jam beres. Ayo masih bodoh. Urusan saya. Ya. Tapi insya Allah ini Majelis Taklim Miftahul Huda, khususnya semua yang hadir malam hari ini, semangat untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Saya yakin insya Allah selamat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari tahun ke tahun peringatan yang disebut dengan peringatan ini sebuah kalimat peringatan. Kalau ada kalimat peringatan, saya ingat waktu sekolah, kalau ada tulisan peringatan pasti ada tanda seru. Minimal 3 tanda serunya. Peringatan 1 titik bawah, 1 titik bawah, 1 titik bawah. Maksudnya apa? Peringatan. Hakikat dalam peringatan ini, mengingatkan diri kita sebagai umat Kanjeng Rasul. Ngaku boleh, cuman diakui kelak nanti di yaumul qiyamah itu belum tentu. Saya yakin kalau saya tanya, Bu, cinta nggak sama Rasul? Cinta. Ibu demen kepada Nabi? Demen. Sayang kepada Nabi Muhammad? Sayang. Tahu kepada Rasulullah? Tahu. Kenal. Kalimatnya apa? Kenal apa enggak? Enggak. Kenapa kita enggak kenal? Memang zamannya Rasul kita enggak ada. Cuman dengan kalimat apa yang disampaikan oleh para alimil ulama, disampaikan oleh guru-guru kita, kita bisa kenal dengan sebutan manusia yang sangat mulia. Inti sari daripada peringatan Maulid Nabi, apa kata seorang ulama? Yuk kita ambil manfaat hikmah yang kita ambil malam hari ini. Apa tujuan daripada peringatan Maulid Nabi? Kalau kita kisahkan dari sejak lahir, kita kisahkan dari sejak kehidupannya, kita kisahkan dari sejak perjalanan dakwahnya sampai wafat, gak bakal ada selesai-selesainya. Kenapa? Karena memang masyrik wal maghrib itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca dalam satu kitab, ada seorang ulama ahli sufi mengatakan gini, ibu bapak. Ibu ngelihatnya jangan dendam ya Bu, biasa aja. Ada seorang ulama ahli sufi yang dikatakan aulia Allah. Siapa? Syekh Imam Ja'far Shadiq. Ibu kenal? Sama. Syekh Imam Ja'far Shadiq Pak, beliau pernah mengatakan di antara
kehidupan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, ada akhlak yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menceritakan dari awal, memang saya yakin di TCP ini udah paham semuanya kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, cuman sulit mengamalkan. Makanya malam hari ini saya kutip dari kitab ucapan Syekh Ja'far Shadiq. Beliau mengatakan apa? Di antara salah satu akhlak baginda Nabi, jikalau engkau mengamalkan salah satunya, engkau menjadi ahli surga, bahkan Rasul pun bangga kepadamu sebagai umat yang dicintainya. Kepengen buatan? Kepengen enggak ibu? Pengen enggak dicintai oleh Rasul? Pengen dicintai oleh Rasul? Kurang kompak. Pengen dicintai oleh Rasul? Dicintai DKM? Bu, cinta bukan berarti memiliki. Cia-cia apa? Perasaan ibu nggak pernah romantis sama bapaknya, cia-cia gimana? Awas. Kalau kita kepengen dicintai oleh Rasul, Syekh Imam Ja'far Shadiq mengatakan gini. Ada beberapa hal yang Allah katakan dalam Al-Quran, dipetik oleh baginda Nabi, bahkan disaring oleh para alimil ulama sampai ke lisan para aulia Allah, bahwa sebagian ahli surga yang dicintai oleh Allah dan Rasul ada 4. Pertama, akhlak kanjeng Rasul yang jarang kita tahu. Apa? Kata Syekh Imam Ja'far Shadiq, kalau kita memiliki 4 perkara ini, insya Allah bakal diselamatkan oleh Allah, bahkan kita bakal diakui sebagai umat yang dicintainya. Pertama, nomor 1, iya Wahid. Kayaknya keempukan ini. Itu Mas, kursi itu boleh sih Mas. Kayaknya kurang enak amat gitu. Sini aja Mas. Iya, keempukan. Cocoknya apa anggota dewan itu? Sama ibu dewan yang mana itu? Ibu dewan yang suruh duduk, ibu dewan. Sekarang mah komplit. Pak dewannya ada, bu dewannya ada. Makanya saya pakai jubah. Biasanya emang enggak pakai sarung, pakai koko, Pak DKM. Sekarang alhamdulillah lurah Rifainya ada, dari provinsinya ada, dari kabupatennya ada. Tuh siapin tuh. Ini dari lurah, ini dari provinsi, ini dari kabupaten. Kalau enggak ngasih berarti enggak demen kanjeng Nabi. Ai wong ketemu nih setahun sepisan boreng tentu. Wayai bae jajal bareng ngenai. Ai tak parani jeneng blok F kieu. Ai blok apa kan? Blok G. Ai tak tagih. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Bu ya. Jadi syukur alhamdulillah. Sampai mana tadi Bu? Ibu dewan 1. Yang pertama kata Syekh Imam Ja'far Shadiq bilang apa? Kalau kalian memiliki 1 alamat, kalian akan diberikan keselamatan oleh Allah. Apa yang pertama? Milikilah 1 sifat kanjeng Rasul, wajhun munbasitun. Wajah yang selalu tampak senang dalam keadaan apapun. Siap. Orang bakal. Nggak bakalan. Udah kelihatan. Yang pertama kata Syekh Imam Ja'far Shadiq, Pak, kalau kita pengen diakui oleh Rasul, milikilah sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi. Minimal nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, bisa 4. Kita mau sidik jujur belum bisa. Minimal modal kita wajah. Wajah ini diberikan oleh Allah, bahkan diciptakan oleh Allah untuk apa, Pak? 1, kita mau berbuat baik dengan harta nggak punya. Kita berbuat baik dengan tenaga, stroke.
Kita mau berbuat baik dengan apalagi makanan nggak punya. Ada modal yang tidak pernah modal, dimodali oleh Allah, wajah minimal nyenengin. Siapapun yang kita hadapi, dia musuh ataupun sahabat, nyenengin. Bisa? Bisa Pak? Nggak usah sama orang lain. Ibu kesel sama bapak, mukanya gimana? Ting bating. Wih orang jelas. Kita punya wajah cuman satu, giliran kesal sama bapak aja, satu hari satu malam, nggak pernah ngenakin itu muka. Ada orangnya lagi duduk. Ya Allah ya Rabbi subhanallah Pak. Lihat sejarah para ulama, para kiai mengatakan wajah Kanjeng Rasul sejak lahir sampai wafat belum pernah yang namanya cemberut kepada siapapun. Apalagi ada satu kisah Rasul, ibu bapak, ketika pada saat wajahnya Kanjeng Rasul ketika ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah meninggal dunia, disusul oleh pamannya Abu Thalib, maka di Mekah Al-Mukarramah banyak tuh pejabat-pejabat tinggi, penjahat-penjahat kafir Quraisy untuk mengusir daripada baginda Nabi jangan sampai ada di lingkungan kota Mekah. Maka diusirlah oleh mereka, cepetan keluar wahai Muhammad, karena sudah tidak ada yang membela. Maka saat itu Rasulullah memberikan satu impian, ya kalau memang saya dikeluarkan, kalau memang saya sudah tidak diterima di kota Mekah, maka Rasulullah kepengen hijrah. Di mana hijrahnya? Di mana hijrahnya? Ini Serang. Sombong bener wong Serang iki. Allahu Akbar bilahillah. Di mana Ibu? Di mana Pak hijrahnya Pak? Di mana? Di mana Pak? Saat Kanjeng Rasul ditinggal meninggal oleh Khadijah dan ditinggal pula nyusul Abu Thalib, pamannya yang membela ketika Rasulullah buntu. Dalam artian apa? Kemana saya harus mencari tempat yang bisa menerima dakwah Islamiyah? Maka saat itu Rasulullah pergi kemana hijrahnya? Thaif. Apa Pak? Thaif. Apa Bu? Thaif. Ya Bu ya. Thaif ya Bu. Hijrah Kanjeng Rasul kemana? Ke Thaif. Tahu ke Thaif? Didi. Orang keluar gerbang TCP belok kiri. Sombong bener orang TCP ini. Lama-lama kelamaan sampai sombong bener nih. Ya Allah, untung masih hidup. Lanjut nggak? Terus nggak? Saat itu Kanjeng Rasulullah, ibu bapak berangkat ke Thaif. Ada angan-angan pengen diterima oleh penduduk Thaif. Kenapa? Karena ada uyutnya. Ada uyutnya. Apa uyut? Mbah-mbahnya Kanjeng Rasul dari Siti Aminah yang bernama Bani Sakif. Tahu nggak? Apal? Di mana Bu? Bani Sakif adalah turunan daripada nenek moyangnya Rasulullah. Ternyata dari Siti Aminah. Beliau mengharap pada saat pejabat-pejabat tinggi di Thaif menerima kedatangan baginda Nabi. Begitu datang Rasulullah ke kota Thaif, alhamdulillah mukanya cemberut, menolak kedatangan Rasulullah. Bahkan dakwah Islamiyah tidak diterima oleh pejabat-pejabat kota Thaif, sampai-sampai Rasulullah menerima lemparan batu, menerima lemparan kotoran, bahkan mengerahkan anak-anak kecil untuk mengusir Kanjeng Rasul dari gerbang Thaif dengan kalimat orang gila. Kira-kira saat itu Rasulullah, ibu bapak, apa yang terjadi? Mukanya bercucuran darah, bahkan anggota tubuhnya berdarah. Ternyata Rasulullah disapa oleh sahabat, wahai Muhammad, ayo kita tinggalkan kota Thaif. Kemana? Ternyata bersinggah di satu kebun yang disebut dengan kebun anggur. Di kebun anggur itulah Rasulullah istirahat. Disambut dengan yang pemilik kebun anggur ini siapa?
Addas, budak dari Bani Israel. Bani Israel ini memang bukan orang Muslim, tapi ketika kedatangan baginda Nabi ditanya oleh Addas, wahai pemuda, wahai saudaraku, kenapa engkau? Saya cuman pengen berteduh di tempat ini, wahai bapak, bolehkah? Boleh. Diambilkan satu pohon daripada anggur tersebut sedang berbuah, maka buahnya diambilkan oleh Addas dan dihadiahkan kepada baginda Nabi. Saat dihadiahkan, Rasulullah pun menerima dengan senang hati sambil memetik satu buah anggur dan dimakan oleh baginda Nabi, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saat mendengarkan Addas membaca bismillah itu baginda Nabi, ternyata Addas langsung bertanya, wahai saudaraku, engkau sebetulnya dari mana? Kenapa setiap kali engkau makan buah anggur engkau bismillah? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sambil mengusapi darah yang ada di mukanya? Kata Rasulullah, wahai saudaraku, inilah ajaran agamaku. Inilah ajaran agamaku dan Allah yang memerintahkan kepadaku. Siapa engkau? Saya adalah Muhammad bin Abdullah dari kota Mekah. Dan siapa anda wahai saudaraku? Kata Rasulullah, saya Addas, keturunan dari Bani Israel. Rasulullah baru menanya, ada nenek moyangku dari Bani Israel, yaitu Yunus alaihissalam. Maka si Addas ini mengakui bahwa itu pun nenek moyangnya. Ternyata saat itu dikisahkan oleh Rasulullah dengan berdakwah, Addas langsung meneteskan air mata ketika Rasulullah pun ditanya, kenapa engkau berdarah wahai saudaraku? Saya baru datang ke penduduk kota Taif. Kota Taif tidak menerimaku, bahkan aku dilempari batu sampai berdarah seperti ini. Addas menangis, wahai saudaraku, saksikan aku sebagai saudaramu untuk memeluk agama Islam. Maka di kota Taif ada tuh yang disebut dengan Masjid Addas. Tahu ibu? Enggak tahu ibu? Tahu enggak? Pengen enggak? Beneran? Saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini bisa ketemu. Nanti dulu lah, belum selesai. Ketemu siapa? Orang belum malah dolin, ya amin. Ini bahaya nih kalau jadi makmum sholat, bahaya ini. Kalau umpama Pak Ustadz Wahyu ini pada saat jadi imam ketua DKI Imamatul Huda baru gak wairil magdubi amin. Ini bahaya jadi makmum kayak gini nih. Belum selesai doa aja amin. Lah ini kadang-kadang memang sulit lah. Ini adab juga Pak. Kadang-kadang di masyarakat kita nggak tahu. Kiai lagi doa belum selesai. Wow ya Allah ya Rabbi, aminnya itu kayak kereta. Baru juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin 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 amin. Mending kalau aminnya itu kalimatnya aminnya bener, amin. Kadang-kadang amin, amin, amin. Lama bener sih amin ya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Padahal amin itu maknanya apa? Istajib du'ana. Mereka yang berdoa, beliau-beliau para ulama yang doa, kita yang mengaminkan, berarti ibu yang mustajab doanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semua masyarakat yang hadir malam hari ini ikhlas karena Allah. Allah memberikan keberkahan dan rezeki yang barokah, bisa ketemu dan melihat langsung monumen Masjid Addas di kota Taif. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tuh. Rasulullah tidak menampakkan wajah dendam kepada penduduk kota Taif. Bahkan yang lebih hebat lagi, setelah dari kebun anggur Pak, kata Rasulullah, wahai saudaraku, setelah engkau masuk agamaku, maka aku pun akan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke kota Mekah. Saat itu Rasulullah kemalaman, Rasulullah berteduh di satu tempat, batu besar di kota Taif. Sebelum kejadian itu ada apa ibu bapak? Ketika Rasulullah berteduh dengan sahabat satunya, Rasulullah pun berteduh, berdiam di satu tempat yang ada batu besar. Saat itu kanjeng Rasulullah, kata Rasulullah, wahai sahabat, kita berteduh di tempat ini. Rasulullah pun menyenderkan sikuknya ke batu besar tersebut. Bayangkan ibu bapak, begitu menyenderkan disenderkan sikuknya Rasulullah ke batu, batu itu meleleh persis kayak gemblong. Batu besar ketika sikuknya kanjeng Rasulullah disenderkan ke batu, batu itu sampai persis kayak gemblong ibu. Sikuknya Rasulullah tidak sakit, tapi itu batu meleleh. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Wahai batu, kenapa engkau meleleh? Ternyata batu itu mengatakan, wahai Muhammad kekasih Allah, aku tidak kepengen menyakitimu, maka aku pun
mencetak sikukmu seperti halnya engkau nikmat menyenderkan siku kepadaku. Batu aja yang keras bisa meleleh memuliakan Nabi yang bukan manusia. Kita yang manusia, umat yang dicintai, ketika ada kelahiran Nabi kita nggak semangat, bahkan kita ruwet pikiran. Wih, malam ini ruwet nggak? Pusing nggak? Kesel nggak? Suruh ngandel. Ya. Woi, Bu. Malam ini senang nggak? Bahagia nggak? Ikhlas nggak? Kesel nggak? Alhamdulillah. Beneran. Pulang dari sini insya Allah hatinya bersih semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab kenapa? Cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Wajahnya Kanjeng Rasulullah itu nggak pernah menampakkan dendam kepada penduduk Taif. Sebelum kejadian Rasulullah ke Adas, sebelum Rasulullah kejadian ke Batu Besar, Rasulullah pulang dari gerbang Taif, Rasulullah pun berteduh di satu tempat namanya Qarnil Manazil antara bukit Taif. Di situ Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa coba? Ada seruan, ya Allah ya Rabb, di sini ibu bapak kalau memang kita benar-benar pengen, yuk merenungkan sejenak tadi mahalul qiyam. Tidakkah ibu bapak merenungkan seandainya Rasulullah menghadap di hadapan kita dan Rasulullah pun memandang wajah kita, Rasulullah pun apa? Melambaikan tangan kepada kita. Kita nggak pantas dilambaikan tangannya oleh Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak kita belum sampai kepada Rasulullah. Belum sampai. Kenapa? Lisan kita belum hebat, wajah kita belum pantas dipandang oleh Rasulullah. Ya Bu, sepi benar sih Pak. Lagi mikir. Jangan serius-serius. Nanti pulang dari sini, nanti nggak tahu jalan. Begas keseriusan begitu pulang dari sini, bablas ke blok sana. Mau kemana mak? Nggak mau pulang. Ini iya aja. Ting bating. Nanti sendal orang, wacak-acakan. Ibu kalau ngantuk, mumpung ini lapang tidur. Saya tadi bilang, ikhlas enggak ibunya? Kalau ibu ikhlas duduk. Kalau ibu nggak ikhlas duduk, tiduran. Benar. Mau selonjoran, mau tiduran silakan. Tuh masih lapang di sebelah sana. Silakan ibu mau tiduran silakan sambil senderan kayak gini ngelihat ke saya nggak masalah. Bebas sama hikmatullah. Kenapa Bu? Bebas. Yang penting ada di forum majelis taklim. Ya Bu, nggak usah ditahan-tahan, nanti sakit kakinya. Ini mas dari tadi tahan-tahan, geser kanan, geser kiri, geser kanan. Bu, ya Allah ya Rabbi subhanallah. Yang di belakang mah enak, ibu yang di belakang mah Bu Dewan. Yang di belakang Bu Haji itu enak yang di belakang. Coba Bu Haji sing mau kan mengkenen maning, arep ngelonjor isin kedeleng gitu. Ya kalau yang di depan mah kasihan Pak dari tadi ya Allah, geser mengkenen maning. Waduh kedeleng pisan. Aduh ya Allah kelihatan. Padahal mah siapa yang marah? Enggak marah saya Bu. Ibu mau selonjoran singkirin itu piringnya. Ibu selonjoran tutupin sama tas. Gampang kok. Kalau memang ibu menganggapnya nggak sopan ke depan, samping. Biar pada selonjoran kabeh. Kalau udah selonjoran dan tiduran semua kan enak. Tinggal apa? Yasinan. Ngapain tinggal pulang lah? Tak yasinakan sekalian. Ayo masa bodoh. Allahu akbar wilahilham. Awas ibu bapak. Ya, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah serius kita ngaji. Yang penting hasil pengajian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Buat apa kita serius pengajian meneng baik. Begitu serius amat ditoel maning. Teh serius. Teh apa? Mau kue? Serius. Nggak usah makan. Kita lagi dengerin kiainya. Kayak serius. Begitu pulang mah. Tadi yang ngomongin apa? Waro-waro. Ting batik. Nggak jelas bener aja. Awas ibu. Jangan. So kadang-kadang maaf punten. Tuh makanya kenapa ibu bapak? Banyak orang yang serius ngaji tapi nggak ngerti. Masih mending kita sambil ngelonjor. Nggak usah serius. Orang yang selonjoran itu otaknya lagi berpikir. Betul nggak? Begitu pada saat lagi berpikir, tak ada ide langsung diamalkan. Kalau serius nahan kaki. Apa yang diomongin dalam hati? Kapan selesainya sih Ustadz ini suwi amat sih.
Ay bener. Begitu pas pulang pasti nyari tiang. Ay bener ibu bapak. Makanya hayo ibu bapak. Yuk kita ulangi lagi nih. Wajah. Jadilah wajah yang menyenangkan. Siap? Insya? Siap. Kita ngadepin musuh. Wajah kita seneng gak? Alah. Kira-kira ibu bapak wajah kita ini pada saat menghadapi orang yang membenci kita senang apa enggak? Hei, cerai memulutan. Kalau cuman peringatan doang formalitas tapi tidak diamalkan, percuma. Bahasanya apa? Susah Ustadz. Kenapa? Sudah dalam hati. Betul? Hai kencengnya. So kadang-kadang kita bilang apa? Ya Allah Ustaz susah. Memang iya benar. Cuman awas ibu bapak. Ada seorang ulama namanya Sayyid Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan tidak akan masuk surga dan tidak akan diterima ibadahnya sekalipun 1000 tahun dia ibadah tanpa maksiat sekalipun kalau dia memiliki sifat yang seperti apa. Apa coba sifatnya? Oh, wajhul qabih. Ada yang memiliki sifat wajahnya jelek. Ada lagi manusia yang memiliki qalbul qabih. Ada yang hatinya jelek. Ini yang dimaksud oleh Sayyid Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan tidak akan masuk surga, tidak akan diterima ibadahnya kalau seandainya dua-duanya ada dalam diri seorang manusia. Mana? Wajahnya indah, wajhul jamil wa qalbuhul qabih. Wajahnya bagus, hatinya jelek, itu ahli neraka. Di sini ada? Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Ada 4 orang itu loh. Mudah-mudahan di sini kagak ada. Yang pertama ada manusia itu wa wajhuhul qabih wa qalbuhul qabih. Wajahnya jelek, hatinya jelek. Ada enggak? Ulangi. Pak, kira-kira Pak di TCP ini Miftahul Huda di masyarakat Blok C, kira-kira yang pertama adakah manusia yang pertama wa wajhuhul qabih wa qalbuhul qabih, wajahnya jelek, hatinya jelek? Ada? Enggak ada ya, Bu? Alhamdulillah. Yang kedua wa wajhuhul qabih wa qalbuhul jamil, wajahnya jelek, hatinya baik. Ada? Ada enggak? Ada enggak? Alhamdulillah ada. Yang ketiga wa wajhuhul jamil wa qalbuhul qabih, wajahnya cantik tapi hatinya jelek. Ada? Ada? Ada enggak? Bingung gitu ya. Ada enggak Ibu? Enggak ada. Alhamdulillah. Yang terakhir ada manusia wa wajhuhul jamil wa qalbuhul jamil, wajahnya baik, hatinya baik. Ada? Banyak. Sombong bener. Siapa manusia di antara 4 ini? Kata ibu bapak ada semuanya. Ya, yang enggak ada mana? Yang pertama enggak ada. Yang kedua ada. Yang ketiga, yang keempat banyak. Sombong bener. Baru ini saya nemuin ibu-ibu bapak-bapak sombong bener nih. Yang terakhir siapa? Wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki wajah yang baik, hatinya baik. Cuman 1 orang doang. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku. Sombong bener ki wong ta'an. Coba buktikan ibu kalau memang ibu benar-benar manusia yang wa wajhul jamil wa qalbuhul jamil, hatinya baik, wajahnya cakep. Kenapa? Wajah enggak pernah menampakkan
cemberut, wajahnya tidak menampakkan permusuhan, hatinya tidak pernah ada dendam. Itulah manusia yang sangat dicintai oleh Allah dan ahli surga. Amin. Siap? Aduh. Siap nggak? Insya nggak usah orang lain, nggak usah ke orang lain. Kita buktikan dulu ke keluarga kita. Ya Bu. Contoh ibu ketika pada saat nih mau berangkat, nih tadi mau berangkat jam berapa tadi? Kita berangkat jam berapa? Jam 8. Ibu ngomong, Pak mau ada acara nggak? Nggak ada. Yuk nemenin saya acara pengajian di Mushola Miftaul Huda Blok C. Oke berangkat. Jam berapa berangkatnya? Jam 8. Ya wis, setengah 8 ada teman yang ngajakin ngopi. Begitu ibu sudah siap pakai seragam, karena memang jaraknya agak jauh, diantar sama motor. Pak yuk udah siap sayanya, nanti bentar dulu ya ada teman saya ngajak ngopi. Bentar aja, bentar doang, bentar. Ya wis, ibu duduk tuh. Begitu duduk, ibu duduk. Lama kelamaan ngopinya lama. Sampai jam 8 lewat jam 10. Sampai seperempat, setengah 9. Kira-kira ibu masih pakai seragam? Masih pakai seragam? Ibu pakai seragam enggak? Ketika saat ibu nunggu suaminya lama, ibu masih pakai seragam? Udah ganti. Yang pertama dicopot mana? Kerudung. Lama bener tuh. Copot tuh. Udah selesai tuh kerudung. Habis kerudung apa? Bajunya ganti dengan daster. Begitu jam 9 bapaknya ngomong, udah siap. Yuma berangkat, apa jawabannya? Jujur, nggak usah sama orang lain, sama suami. Bu, kira-kira saat suami jam 9 ngomong, yuk Bu berangkat, kira-kira jawabannya apa? Lah iki model iki yen iki. Bu, kalau kita punya sifat seperti itu jelek apa baik? Dibuang apa deh? Dibuang apa enggak? Dibuang apa dibiarin? Ibu tahu genteng? Tahu genteng enggak? Musim hujan kalau gentengnya bocor masuk enggak ke rumah? Airnya masuk. Dibiarin apa diganti? Beneran? Diganti apa dibiarin? Dibiarin apa diganti? Sampai ibu salah, biarin. Ini saking seriusnya ini. Bu, kira-kira genteng yang bocor itu diganti apa dibiarin Pak? Kira-kira digantinya nanti setahun kemudian apa langsung paginya? Langsung, benar? Siap? Benar? Genteng yang bocor, malam hujan masuk airnya ke dalam, pagi-pagi ibu bilang, Pak genteng cepetan, takut nanti malam hujan lagi, cepetan ganti. Yang mana? Yang baru. Genteng yang bocor diambil, genteng yang baru dipasang. Ibu mulia mana ibu sama genteng? Pengen nanya? Mulia siapa ibu sama genteng? Hai genteng, orang jelas. Allahu Akbar billahil hamd. Bu, kira-kira kita ini genteng sama kita mulia siapa? Mulia manusia apa genteng? Manusia. Kenapa? Kenapa kita kalah sama genteng yang bocor? Kita punya sifat jelek, kenapa dipertahankan? Bu, yang lebih parah kadang-kadang udah tahu punya sifat jelek, dikasih tahu sama temennya, teh udah sih jangan kayak gitu orang mah, yang ini apa coba? Udah tahu saya mah kayak gini, mau ngapain coba? Ih sombong bener. Abu Lahab, Abu Jahal tuh gitu. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Dibilangin sama suaminya, hei mah orang mah jangan kayak gitu, sabar. Tadi itu ada teman saya ngopi, ngajakin jam setengah 8, ibu ngajakin jam 8 kita berangkat. Saya nggak tahu kalau teman saya ngajak ngopi setengah 8 datang ke rumah. Udah sih jangan kayak gitu, gitu amat sih. Bapak pengen tahu, bapak baru sadar. Saya mah kalau gedingin kayak gini aja. Bener tuh, pertahan sama kayak gitu. Kira-kira kalau ibu sadar, ya Allah. Nih saya kiaskan lagi ibu. Kira-kira ibu maaf punten. Ibu berangkat dari rumah, datang ke tempat, kerudungnya mencong. Dibenerin nggak? Kenapa dibenerin? Kelihatannya apa kalau mencong? Ibu pakai kerudung, ketika diomen sama bapaknya, Bu, kerudungnya mencong, benerin. Kata ibunya bilang, biarin sih Pak, yang penting kan Bapak ngelihat saya cakep nggak? Cakep, ya wis nggak usah dibenerin. Ngapain penilaian orang, yang penting Bapak menilai saya cakep, saya seneng. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Apa coba? Ngomong telat tadi ke berangkat ngomong bencong, mah jangan di sini. Ya udah yuk, mana?
kamar mandi dulu, antar yuk. Jadi ting bating, ya Allah ya Rabbi subhanallah. Maaf Pak, Bapak aja yang ngomong itu ibu nggak nerima. Apalagi orang lain. Maksud saya apa coba? Kerudung yang memang cuman penilaian manusia dibenerin ketika mencong. Ibu yang sadar diri, Allah yang nilai. Ternyata sifat jelek kita nggak pernah dihilangin. Ayo, mau sampai kapan? Kan saya ingat dengan apa? Syairan Abu Nawas nih, syair Abu Nawas. Wa umrina kesun fi kulli yaumin wa dambi zaidun kaifah timali. Hafal nggak? Ilahi las. Stop. Berhenti. Ngomong mah nggak apal. Giliran ilahi las tulir mah bu nyaut baik. Bu, Pak, yuk kita baca nih. Ilahi las si ahla wala jahimi. Lanjutan dari bait itu ada wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi zaidun. Kalimatnya kaifah timali. Umurku tiap hari berkurang, dosaku tiap hari bertambah. Pertanyaannya, ibu mempertahankan dosa sifat jelek seperti itu sampai mati, hebat. Pulang yuk. Orang dari ujung sampai ujung. Serius. Ya Allah, itu daripada Ike mah ngaji ini mah. Saya pengen ngaji. Biar apa? Biar pulang kita ini dapat oleh-oleh, Pak. Jangan sampai ya Allah ya Rabbi subhanallah. Maaf nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang berjalan, saat itu menemukan satu buah butir korma. Ketika di jalan itu Rasulullah ambil dan Rasulullah pun makan saat itu. Begitu pada saat pulang Rasulullah, semalaman Rasulullah pun tidak bisa tidur. Pindah ke kamar, pindah ke tempat mihrab, pindah lagi tempat lain. Sampai-sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Habibana, kenapa engkau dari tadi tidak pernah bisa tidur? Pindah sana, pindah sini. Ada apa ya Rasulullah? Apakah engkau sakit? Tidak. Rasulullah meneteskan air mata ibu. Kenapa Rasulullah meneteskan air mata ibu bapak? Rasulullah apa coba? Saya sedang memikirkan. Tadi sore saya berjalan, saya nemu satu buah kurma dan saya makan. Saya takut itu kurma milik orang lain yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka saya tidak kepengen menyakiti orang lain. Sampai-sampai Rasulullah nemu kurma aja mikirin. Kita mah bukan kurma doang, jambu, buah, mangga. Semua kirain yang lewat begitu pada saat kita lagi lewat pengajian begitu ada yang jatuh mengkal, alhamdulillah rizki istri solehah. Begitu pulang begitu ngambil ada yang jatuh lagi plak aja di 3 kita ngambil taruh di tas pulang ada bapaknya, Pak jangan ngelamun, kenapa? Petisan yuk. Dari mana buahnya? Tenang aja, mangganya nemen. Dari mana? Dari tetangga, tenang aja. Hebat. Suaminya maning, hebat maning. Ya udah saya bikin sambelnya. Nggak ditanya bener dari mana. Ya Allah ya Rabbi subhanallah ibu. Kalau ibu mempertahankan sifat jelek seperti itu, mempertahankan kebencian, mempertahankan muka kita seperti itu, sampai umur kita habis ternyata kita su'ul khotimah. Kepengen? Kepengen? Siap? Hilangin? Dibiarin apa diilangin? Sama aja. Dibiarin jangan diambil. Apa maksudnya dibiarin jangan diambil?
Ketika ada yang menyakiti, jangan diambil hati, biarin. Ilangin kebencian dalam hati, ilangin, jangan dikembalikan. Siap. Wajah kita wajah yang menyenangkan hati. Yang kedua, ngedelang dong. Bukan baru. Selawas banget tak tutup bikin apa? Ya Bu. Pak, yang kedua Pak, kata Syekh Imam Ja'far Shadiq, yang kedua kata Imam Ja'far Shadiq, yang kedua apa? Oh, lisanun latifun. Rasulullah memiliki lisan yang lemah lembut. Ngomong sama anak-anak lembut, ngomong sama sepadan umurnya lembut, ngomong sama musuhnya lembut. Suatu ketika Rasulullah pulang dari mana? Peperangan. Belum sampai ke rumahnya Rasul berteduh di satu tempat. Begitu berteduh, Rasulullah tertidur. Saat itu Rasulullah pedangnya sedang ditaruh di tempat. Ditinggal oleh para sahabat. Ada seorang musuh yang menyelinap masuk ke dalam peristirahatan Rasulullah SAW. Ternyata saat Rasulullah tidur, pedangnya Rasul diambil dan ditaruh di lehernya Kanjeng Rasulullah. Dengan kalimat apa? Wahai Muhammad, siapa yang bakal menolongmu? Aku telah memegang pedangmu dan aku naruh di lehermu. Dengan lisan yang hebat, yang menolongku adalah Allah. Kalau ibu, sendalnya doang diambil tuh. Sendalnya doang, ibu keluar nih dari sini nih. Ada yang ngambil sendal, kelihatan dari sini. Sendal saya dipakai sama siapa itu? Sendal! Sombong bener. Begitu pada saat sendal dipanggil, ya maaf ya Bu, itu belum selesai Pak. Kita mah gitu. Udah dipakai nih, udah dikasihin. Maaf ya Bu ya, kirain sendal saya. Ya udah nggak apa-apa. Dipakai mah dipakai. Ngomong nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Begitu di jalan. Kenapa teh? Itu tuh orangnya tuh kakinya nggak ada matanya kali aja. Tuh. Allahu Akbar wa ilahillah. Kira-kira Pak, kalau kita nanti di yaumul qiyamah Pak model kayak gini, pantas enggak kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kira-kira kita pantas enggak? Ngaku-ngaku ya Rasulullah, ya Muhammad, aku adalah umatmu yang mencintaimu ya Rasul. Saat saya di TCP, apa kata Rasulullah? Emboh. Kenapa kalimatnya seperti itu? Aku tidak pernah mengakui sebagai umat yang aku cintai wahai manusia. Kenapa? Karena kita cuma bermodalkan wajah tampang baik di hadapan manusia, tidak memikirkan tampang hati kita di hadapan Allah. Kalau cuma memikirkan tampang kita baik, gampang ibu bapak. Bapak pakai jubah saya tiap hari di musola, bapak baik. Bapak tiap hari megang Quran, baca Quran di hadapan orang-orang, bapak baik. Gampang sekarang bapak. Tapi bagaimana memikirkan agar kita baik di hadapan Rasul dan Allah? Bagaimana coba? Karena manusia tidak bisa menilai perilaku kita dan hati kita. Ini sekarang nih semua diduduki. Baik semua, baik melihatnya. Kata saya, baik semua, baik. Soalnya apa? Hadir semuanya. Tapi belum tentu hatinya. Nah Ustadku nyinggung kita kuan. Di apa nyinggung ibu-ibu. Untungnya apa kita nyinggung ibu. Saya nyinggung bapak-bapak. Buat apa Pak? Untung saya apa? Saya cuma meluruskan kalimatnya apa coba? Meneladani akhlak Rasulullah dengan niat apa? Bersatu, jangan sampai ada perpecah belah. Orang tua kita zaman dulu nggak pinter-pinter amat, tapi nggak pernah ada perdebatan. Kita udah pinter, aduh ya Allah, harusnya saling memahami, jangan saling berdebat. Kita ini manusia, lahirnya sama, nggak bawa dosa, pulang bareng-bareng menghilangkan dosa. Jangan sampai kita ini berlomba-lomba mengumpulkan dosa. Enggak ingat ya ibu bapak. Pada saat Kanjeng Rasulullah lisannya ngomong apa? Ketika Rasulullah SAW memanggil Siti Fatimah. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah. Di saat tahun ke-11 Hijriah. Tahun yang mendung. Tahun yang bersejarah, tahun ke-11 Hijriah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Siti Fatimah. Nong Fatimah, ada apa wahai ayah?
sebentar lagi akan ada tamu. Siapa tamu itu wahai ayah? Tamu itu adalah seseorang yang akan bertemu dengan ayah. Kau tidak akan tahu kapan dia datang, nanti juga datang, tolong sambut. Begitu pada saat Siti Fatimah pun dikabarkan oleh baginda Nabi, wahai Fatimah, tamu itu sudah ada di luar. Begitu dibuka pintunya ibu, Pak, ternyata udah masuk duluan. Siapa? Malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Wahai Ijrail, dengan siapa engkau datang? Dengan Jibril. Mana Jibril? Malaikat Jibril, satu riwayat dalam kisah Nabawiyah, ternyata malaikat Jibril ada di samping pintu. Sedang apa? Meneteskan air mata. Kenapa dia tidak mau masuk? Tolong salamkan saya kepada Jibril agar dia harus masuk. Begitu disampaikan oleh malaikat Ijrail ibu, wahai Jibril, kau dipanggil oleh kekasih Allah Muhammad. Dengan terbata-bata, wahai Ijrail, saya tidak sanggup melihat kekasihku, kekasih Allah ketika diambil ruh olehmu. Itu ibu. Terus pada saat itu Rasulullah bilang apa? Wahai Jibril, hayo masuk. Begitu masuk, udah siap semuanya. Maka Rasulullah pun mempersilahkan kepada malaikat Ijrail. Tapi sebelum Ijrail mengambil ruh atas perintah Allah, ibu bapak, apa kata Ijrail? Wahai Muhammad, kekasih Allah, tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Karena aku hanya menuruti perintah Allah. Dan ada salam dari Allah. Kalau memang engkau kepengen sembuh dari penyakit ini, minta kepada Allah. Allah akan sembuhkan. Apa kata malaikat Ijrail ketika bertanya seperti itu? Apa jawabannya? Wahai Ijrail, kalau seandainya Allah takdirkan saya meninggal, jangan kau tunda, ambillah sekarang. Dalam satu kisah saat Kanjeng Rasulullah diambil ruhnya oleh Allah melalui tangan Ijrail ibu. Saat itu malaikat Ijrail tidak berhenti mengucapkan kalimat ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Dalam ucapannya, maafkan hamba, maafkan saya wahai Muhammad. Pada saat diambil arwahnya, ternyata Rasulullah pun ngejerit kesakitan. Ya Allah, bila mana rasa sakit ini yang bakal dirasakan oleh umatku setelah aku meninggal, maka cukup aku yang menanggung rasa sakit seluruh umatku kelak nanti ya Allah. Dengan santunnya Rasulullah mengatakan kalimat lemah lembut. Siapa yang dibela? Kita yang dibela. Tapi yang dibela ternyata tidak pernah mempedulikan hatinya baik kepada Allah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sampai sobo. Kira-kira kalau kita punya seperti ini, mau sampai kapan kita punya wajah seperti ini, kita punya lisan seperti ini, ibu bapak? Mau sampai kapan? Bahkan lisan yang terbaik Rasulullah pada saat Rasulullah pergi dari rumahnya menunggangi unta ibu, mengelilingi gurun pasir, ada seseorang ibu-ibu yang tua renta pindahan dari Mekah mau singgah ke tempat hijrahnya. Orang tua itu orang kafir. Pada saat ada orang tua yang membawa bawaannya, Rasulullah menghampirinya dengan kalimat apa? Wahai ibu, mau kemana? Saya mau cari tempat singgah nak. Boleh aku bantu ibu? Boleh. Ibu dari mana? Dari Mekah. Dari Mekahnya mau kemana? Mau nyari tempat tinggal. Kenapa di Mekah? Saya benci kepada Muhammad. Sedangkan Rasulullah yang menanyakan dan yang membawa bawaan daripada ibu-ibu tersebut. Saya benci kepada Muhammad, gara-gara dia saya terusir dari kota Mekah. Saya pengen mencari tempat yang paling tenang daripada saya mendengar kalimat Muhammad. Kenapa ibu benci kepada Muhammad? Tidakkah ibu tanya? Tidakkah ibu mau bertemu dengan Muhammad? Saya tidak mau ketemu. Dan saya pun belum pernah ketemu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ayo kalau memang ibu capek, saya bantu ya bu. Terus ibu
dengan wajah yang indah, dengan lisan yang santun. Begitu pada saat ditanya oleh Rasulullah saat beristirahat, ibu kepengen tahu Muhammad? Biar ibu tahu Muhammad, biar ibu jelas Muhammad itu siapa. Emang di mana Muhammad? Ibu, Muhammad bin Abdullah itu ada di hadapan ibu sejak ibu jalan dibantu oleh saya. Sayalah adalah Muhammad bin Abdullah. Ibu-ibu tuh langsung nangis. Ya Allah. Saat itu ibu itu bilang apa? Saksikan nak Muhammad, aku pengen masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, kalimat yang dibaca oleh anak-anak kita tadi. Ya Nabi salam. Stop dulu. Kira-kira saat ibu baca ya Nabi salam alaika, apa yang di pikiran ibu? Coba. Yang ada dalam pikiran kita harusnya bagaimana ketika makhluk qiyam? Kanjeng Rasulullah Muhammad ada di hadapan kita. Kita ngomong, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Bahkan kalimatnya, marhaban, ya marhaban, ya nurul aini, marhaban Husaini, marhaban marhaban, telah datang ya Allah. Bu, apalagi pada saat ibu diberikan karunia Allah berkunjung di Masjid Nabawi, ketika pada saat berziarah langsung dari raudhah ziarah ke makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang kita perlukan cuma syafaat pertolongan kita ibu. Jangan sampai kita ngaku umat Kanjeng Rasul, tapi akhlak kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita adalah umat yang dicintainya. Mempertahankan penyakit dalam hati tak ada guna di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau benci ibu bapak, lihat sejarah Rasulullah benci kepada Abu Lahab apa tidak? Tidak. Padahal Abu Lahab sejak Rasulullah lahir nggak pernah senang, benci. Bahkan Abu Lahab pamannya sendiri yang mau membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, kenapa engkau nggak benci sama Abu Lahab pamanmu? Wahai sahabat, Allah takdirkan Abu Lahab untuk menghinaku. Abu Lahab diciptakan selalu untuk membunuhku. Merencanakan apa yang aku benci, sedangkan dia ditunjukkan oleh Allah untuk menguji imanku. Pernahkah ibu berpikir, kenapa dia benci kepada kita? Kenapa dia tidak mau bergabung dengan kita? Oh, dia mungkin disuruh oleh Allah untuk menguji imanku agar aku goyah, tidak pernah punya hati yang baik samanya. Sepi nih sih. Pedih nih Pak. Sing ujung sampai ujung menang. Anak kecil tahu anak kecil tahu anak kecil. Anak kecil tahu anak kecil. Anak kecil si A, si B, si C, si D, ada 4 orang. Si A, si B ngomong, hei si B, jangan temenin si D, ngeladenin yulah, kita main di sini aja. Oke. Itu pagi, pas sore main bola bareng 4. Cepat enggak? Mboknya? Berarti hebat siapa? Oh, pantesan. Coba sih Bu. Yang lebih banyak pengajian anak apa ibu? Yang cepat berubah anak apa ibu? Ih, gila sadar. Ibu ini sadar enggak? Di sini ada enggak dekat posyandu, mana posyandu? Di sini, puskesmas? Jauh, Ciruas. Pak Lurah, kirim ambulan. Kayaknya enggak sadar semua ibu-ibu ini. Ya Allah ya Rabbi subhanallah Pak. Ayo ibu, mau sampai kapan? Nih wajah ini cuman sekali kita diciptakan oleh Allah. Lisan kita cuman sekali. Nanti kalau sudah berbalut yang namanya kain kafan, ibu dibawa, bapak dibawa ke mushola atau ke masjid. Ternyata maaf punten, kenapa orang lain yang memintakan maaf kepada kita padahal kita yang berbuat salah sama orang? Tidakkah bapak sedih Pak ketika kita berbuat jelek?
berbuat salah kepada orang, begitu tidak sudah berbalut kain kafan, dibawa ke musola ke masjid, ternyata orang lain yang bilang, bapak-bapak, bila mana almarhum ini punya salah dalam ucapan perilaku, tolong maafkan ya Pak. Alangkah hinanya kita saat hidup tidak pernah meminta maaf. Alangkah hinanya kita manusia merasa benar. Alangkah hinanya manusia merasa hebat. Lisan kita nggak pernah, padahal ibu bapak nggak pernah berat kita minta maaf dan memaafkan. Tidak ada yang hebat di antara kita. Hikmatullah hina. Jangan anggap hikmatullah ini di depan ibu bapak paling hebat, paling banyak ilmunya. Tidak. Hakikatnya bapak ibu mengundang saya malam hari ini, bukanlah hikmatullah ini paling hebat. Bukan hikmatullah paling wah, enggak. Karena memang ada perayaan Maulid Nabi aja saya diundang. Kalau enggak ada peringatan Maulid Nabi enggak diundang siapa? Kan gitu. Janganlah anggap hikmatullah ini paling hebat, Pak. Hidup di TCP berapa tahun sih? Tidakkah ingat ibu bapak, saat kita lahir tidak pernah ada kesalahan, kita lahir tidak pernah bawa dosa, kita lahir nggak pernah bawa musuh. Kenapa saat hidup ngaji kita dikasih tahu sama ulama, kita dituntun sama kiai? Kenapa? Kok kita seperti ini? Ternyata hidup kita memilih hal yang salah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, wahai umat, jangan sampai kau salah jalan. Ketika engkau salah jalan, engkau bakal menyesal. Betul? Terus. Suwe ini sih. Jam 11 ini. Oh udah. Melorot banget. Nah duduklah. Takut nambah melorot Pak. Terus Bu. Yang pertama apa tadi Ibu? Mulai dari sini, ibu kalau merasa punya salah sama bapak, pulang dari sini ngomong, Pak, maafin saya Pak. Selama saya nikah dengan bapak, saya belum bisa menjadi istri yang baik. Bisa? Bisa enggak? Udah ganti temen sih Pak, ibu-ibu kini Pak. Mentang-mentang pakai pengajian, nah ini gati tiwurukan nih. Kang Rois, gati amat Kang Rois gini. Bu, ayo makasih je Bu Haji, madu tuh makasih Bu Haji. Ayo mungkin ngomong nih Kang Haji ngomong, bukan kagol. Pulang dari sini begitu nikmat indahnya pulang pengajian bareng, begitu duduk di pengajian. Iya ya Pak, umur mah gak ada yang tahu ya. Mau sampai kapan kita kayak gini aja. Ngomong, pegang tangannya bapak tuh. Ai cia-cia maning. Ini mau diamalin gak sih? Kalau terus diamalin gak? Kalau diamalin terus nih. Diamalin gak? Mau dipraktekin gak? Siap? Awas, nanti saya gak pulang-pulang malam ini, mau keliling dulu. Begitu masuk rumah ngomong, pegang tangannya. Pak, minta maaf ya. Kalau selama ini sejak nikah sampai malam ini saya belum mampu bisa menjadi istri yang baik. Kadang muka saya kesel, kadang hati saya kesel, beres. Bapaknya bilang, ya Bu, bapaknya bilang juga, jangan gini, bilangnya gini. Ngerasa, orang hebat. Itu namanya nantangin. Bapak udah tahu ibu itu bawa air, bapak bawa api. Ya iya, nanti begitu banyak begitu ini airnya, waduh. Harusnya apa coba? Sama, bapak juga minta maaf ya, belum bisa menjadi suami yang baik. Dosa ibu, dosa anak-anak saya yang nanggung. Gitu. Pernah ibu gitu? Astagfirullahaladzim. Bu Haji belum pernah lagi. Alhamdulillah, aman be sukses. Ayo lebaran. Astagfirullahaladzim. Ya udah jelas maning. Nanti kan ngajamdan nih kan. Ya lebaran doang. Napik gak? Bu, siap enggak? Ibu hasil pengajian malam ini sebelum tidur ibu minta maaf sama suami, siap? Siap.
Kalau ibu benar-benar siap karena Allah, ya Rasulullah, saya bakal minta maaf atas kesalahan ucapan saya, wajah saya, lisan saya yang sering menyakiti hati suami. Suami pun memaafkan kesalahan istri. Suami minta maaf kepada istri. Kadang-kadang lisan kita keras kepada istri, maka Rasulullah akan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Rasulullah bakal menunggu kita di yaumul qiyamah dengan syafaat beliau. Siap? Insya pandangi wajah bapak, bapak pandangi wajah ibu. Saling pandang-pandangan sampai subuh kuno. Barang pandang-pandangan ganja, anaknya tangi. Lagi apa, Mak? Lagi apa, Mak? Adek tangi. Oh. Lagi kalau bapak-bapak ibu kan pulang dari sini jam 11. Nyampe setengah 12, nyampe beres mau minta maaf, udah beres-beres maaf lagi pandang-pandangan. Anak si cilik tangi. Berantangi, Mak ada apa, Mak? Ada. Aduh ya Allah ya Rabbi subhanallah. Jadi bapak ini gagal. Episode pagi hari kita sambung. Oke. Barang sobor kelingan. Alah ya Allah ya Rabbi subhanallah. Maaf ibu, punten, mau sampai kapan kita seperti ini kan? Kalau bukan diperbaharui, jangan sampai kalah kita dengan gendeng. Ini lapangan nih. Lapangan aja udah berganti-ganti ini. Ya kan? Awalnya dulu masih becek. Kalau ada hujan, jare wong Sirwas mah kecembeng. Bunga, ya. Terus ini nanti program apa lagi? Konblok. Ya kan? Beres konblok, dicor. Kenapa? Perubahan agar nambah indah dilihatnya. Betul? Kenapa kita nggak pernah memperindah diri kita di hadapan Rasul, di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Siap ibu? Wajahnya menyenangkan, lisannya lemah lembut. Siap? Insya Allah diberikan keberkahan. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Dan ibu bapak semuanya malam hari ini ayo renungi bahwa selama ini kita salah langkah, bahwa selama ini kita ini salah karena maaf ibu. Terakhir. Yuk kita renungkan bareng-bareng. Tundukkan kepala dulu, serius. Tundukkan kepala. Bapak tundukkan kepala. Yuk serius. Ibu bapak maaf punten. Malam hari ini dengan sunyinya, dengan malam seperti ini, seandainya ada kabar langsung dari Allah dengan kalimat apa? Kita pandangi wajah anak-anak kita yang masih kecil yang belum mampu untuk sukses. Hari ini kita kumpul di lapangan ini. Ada kabar dari Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, bahwa malam ini adalah malam terakhirmu. Pulang dari sini aku ambil, kata Allah. Seandainya itu terjadi ibu, amal kita yang mana yang bakal menyelamatkan kita? Anak kita bakal menangis. Apalagi yang kecil yang belum tersentuh kesuksesannya dari kita. Kalau kita mempertahankan sifat seperti itu, mau sampai kapan ibu? Sedangkan kata Allah, kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu sangatlah kita takuti kalau seandainya kita pulang tanpa membawa amal. Mudah-mudahan renungan sebentar ini menunjukkan hati kita kepengen berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi hikmatullah, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.